Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Jadi gini, sahabat semua, ya kita selalu ada hikmah di balik apapun. Kullu syai'in hikmatun, ya. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ada kabar untuk tahun ini Idul Fitri itu ditiadakan. Ada kabar untuk tahun ini ditiadakan, ya. Itu sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona mungkin, ya. Ini menjadi satu keprihatinan mungkin, ya. Kita tidak bisa semeriah Idul Fitri ini semeriah tahun lalu, yang kita bisa berkumpul bersama keluarga, merayakan sholat Idul Fitri bersama-sama di masjid. Pokoknya aktivitas mungkin agak dikurangi. Nah, itu pun ketika ada kabar itu, nanti benar-benar apakah benar tuh Idul Fitri untuk tahun ini ditiadakan, itu melihat keputusan MUI. Banyak yang kemudian bertanya, ya, bagaimana itu ketika Idul Fitri ini ditiadakan. Saya kira ini kita serahkan sajalah semuanya kepada untuk saat ini, karena yang lebih paham situasi dan kondisi itu negara, ya. Iya. Yang tahu situasi dan kondisi, maka kita serahkan semuanya kepada MUI. Biarkan beliau-beliau yang kita percayailah paham ilmunya, paham kemudian aturan main hukumnya, untuk memutuskan apakah yang lebih baik gitu loh, yang lebih bagus untuk menimbulkan kemaslahatan itu sholat Idul Fitri ditiadakan atau seperti apa. Saya yakin kita serahkan kepada MUI seluruhnya, karena dia yang kompeten dan kompatibel. Banyak ulama-ulama yang alim, banyak ormas-ormas Islam yang juga alim-alim gitu loh. Nah, sehingga biarkan keputusan itu beliau-beliau yang putuskan untuk Idul Fitri ini. Tuh, yang penting kita harus usahakan itu adalah jaga imun, ya, supaya menjadi kuat, supaya tidak menular tuh virus corona ke tubuh kita. Nah, salah satu menjaga imun itu sebetulnya Allah sudah sediakan semuanya. Dari mulai yang sifatnya spiritual, dalam artian ritual keagamaan, dalam artian bacaan ayat suci Al-Quran. Karena janji Allah, salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai syifa, sebagai penyembuh gitu loh, penghilang penyakit. Maka kita harus perbanyak membaca Al-Quran. Juga yang sifatnya syariat, lahiriah, itu harus supaya kita imun menjadi kuat. Itu kan makan vitamin C, ya. Iya. Kalau nggak salah, makan vitamin C. Seperti apa, Pak? Vitamin C itu? Seperti jeruk, jagung, daun kelor. Itu yang ada di daerah-daerah perkampungan itu banyak. Seperti daun kelor yang bisa diambil manfaatnya untuk menjaga imun kita supaya tidak terkena oleh COVID-19. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada negeri kita, mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengambil hikmahnya ini sangat banyak, ya. Tidak hanya sebagai satu bentuk kemafsadatan atau kerusakan yang tidak bisa kita ambil hikmahnya. Ini sangat banyak sekali. Bagaimana kemudian hari ini kondisi ekonomi di Indonesia tidak stabil. Banyak orang-orang yang tidak bekerja. Banyak yang tadinya mempunyai pekerjaan sekarang menjadi hilang.
banyak orang yang bekerja di pabrik menjadi di PHK karena pabriknya tidak bisa memberikan gaji. Ini menjadi satu peluang bagi orang-orang yang mampu katakan secara finansial untuk memberikan hartanya sebagian kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Satu kesempatan untuk kita beramal lebih daripada biasanya gitu, karena ya sesama manusia itu ya saling membantu. Kan jelas ada di dalam hadisnya, sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa memberikan kemanfaatan bagi yang lain gitu loh. Dan salah satu kemanfaatan yang jelas-jelas hari ini terlihat di depan mata itu kita memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan. Karena hari ini sedang kolep, Pak. Banyak kemudian yang ya membutuhkan, saya kira. Kalau misal di kampung-kampung mungkin tidak terlalu terasa. Karena ya kita bisa nanam beras sendiri. Kemudian bisa cari untuk keperluan makanan lah, bisa dicukupi oleh sendiri. Nah, kalau misal yang tidak punya ladang sawah, tidak perkebunan, ini menjadi sulit mungkin, khususnya di area perkotaan mungkin ya, yang tidak nanam cengkeh, tidak nanam bawang, itu yang seperti itu yang harus beli gitu loh. Ini yang harus kemudian kita bantu sama-sama. Satu lagi ini jadikanlah sebagai lahan, jadi sebagai peluang kita memberikan sedekah yang lebih daripada biasanya kepada yang membutuhkan. Jelas loh di dalam Al-Quran, manja abil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang yang memberikan 1, maka akan Allah gantikan 10. Ini bukan main-main. Jadi Allah itu berjanji. Jadi kita sedekah itu bukan mengurangi sebetulnya, bukan mengurangi harta kita, tetapi justru menambahkan. Banyak orang-orang yang juga bercerita dia sukses itu karena banyak sedekah. Tapi jangan sampai menjadi satu patokan yang jadi ujung gitu loh ya. Kita tetap ikhlas. Biarkan kemudian Allah yang menentukan kita akan diganti berlipat ganda, mau 10, mau 20, mau 70, mau apapun. Yang jelas janji Allah dengan kita bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Itu janji Allah. Manja abil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang yang memberikan 1, maka akan Allah gantikan 10 gitu loh. Kemudian intinya ya kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Sekarang juga kita lagi di atas menara nih ya, di atas masjid yang belum jadi. Kita mencoba berupaya untuk bisa imun kita menjadi kuat, karena salah satunya untuk kita menjaga imun supaya kuat itu kan cahaya matahari. Cahaya matahari ini punya vitamin yang cukup kuat. Repot kan Pak kalau misal vitamin C kita dapatkan di anggur yang mahal gitu loh. Repot kalau kita mendapatkan vitamin C dari kurma atau apalah itu yang mahal-mahal, dari buah pir atau apa. Cukup makan jeruk Garut, saya kira akan lebih banyak manfaatnya daripada jeruk itu tuh yang di Bali. Bukan jeruk Bali, jeruk aromanis. Sok ada kan di Mandarin yang seperti itu. Coba cek kadar vitamin C-nya, itu lebih baik jeruk yang hijau-hijau. Artinya yang murah-murah gitu loh. Jeruk Mandarin kan cukup mahal kan. Padahal kadar vitamin C-nya itu lebih baik jeruk yang ada di Garut, jeruk hijau gitu loh. Yang murah, yang sekilo itu cuma 5.000, 2.500 gitu loh. Karena ya memang itu yang kita butuhkan. Jadi kita bukan ingin mencari enak, tapi mencari vitamin untuk hari ini. Syariat tetap kita laksanakan, hakikat pun kita ya laksanakan dengan upaya pembacaan Al-Quran terus menerus, karena itu salah satu janji Allah. Kemudian juga syariatnya kita ya makan buah-buahan,
Kemudian setiap pagi usahakan berjemur di bawah terik matahari, karena katanya virus itu nggak suka kalau nggak lembab, Pak. Dia berinang di tempat-tempat yang lembab. Katanya kenapa luar negeri itu banyak yang terkena virus itu cepat menyebar, ya karena sering di AC gitu, Pak, lembab. Nah sehingga ya cepat virus itu menyebar. Ya kita makan AC-nya AC gelebu gitu. Ya untuk hari ini, untuk menjaga imun kita supaya menjadi kuat agar tidak betah virus itu ada di tubuh kita, ya usahakan jangan dulu ke tempat-tempat yang ber-AC. Itu salah satu upaya syariat kita agar terjauh daripada virus yang sudah kita ketahui bersama. Intinya bahwa kalau misal saya tarik lagi kesimpulan, kalau misal yang lebih baik, yang lebih positif, yang lebih akan banyak maslahatnya Idul Fitri ini ditiadakan menurut kajian MUI, menurut fatwa MUI, dengan melihat situasi dan kondisi ini, saya kira masyarakat Indonesia udahlah kita manut saja kepada beliau-beliau, pada alim ulama lah. Kepada para alim ulama kita manut saja, kepada pemerintah untuk hari ini ya kita manut saja. Terus kemudian pakai masker. Itu upaya-upaya agar memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ya itulah kita yang harus diupayakan sebagai manusia gitu loh. Karena ya kita hanya hamba, nggak tahu ya, meskipun Allah yang memberikan, mau itu orang sakit, mau itu orang sehat, mau itu orang hidup, mau itu orang meninggal, tetapi tetap upaya manusia, syariat tetap harus kita laksanakan. Di samping imun kita harus menjadi kuat, iman pun harus diupayakan menjadi kuat. Mungkin itu ya percakapan kita pagi hari ini. Kita harus manut kepada pemerintah karena dia yang akan lebih paham, manut kepada fatwa-fatwa MUI karena semuanya juga saya yakin ingin cepat berlalu. COVID-19 ini ingin cepat berlalu, ya maka tidak bisa diupayakan oleh hanya pemerintah, tidak bisa diupayakan oleh hanya medis, rumah sakit, tidak bisa. Ini harus memerlukan kerjasama semua elemen masyarakat, sangat memerlukan kerjasama semua elemen masyarakat. Artinya ya kalau pemerintah menyuruh kita untuk diam di rumah, ya udah diam aja di rumah. Itu loh. Kalau pemerintah menyuruh kita agar jangan dulu sholat Idul Fitri di tempat-tempat yang sudah akut penyebarannya, zona merah, ya jangan kita menjadi orang yang takabur, ya. Membangkang kepada aturan pemerintah, karena itu yang akan lebih baik untuk saat ini ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.